Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurinda Ramadanika dari kelas 08 Alih Jenjang S1 Farmasi Universitas Megareski Makassar. Pada video ini, kelompok saya akan membahas tentang hepatitis A, B, C, D, dan E. Di video kali ini, kelompok saya akan membahas tentang hepatitis A, B, C, dan E. Saya sendiri akan membahas tentang apa itu hepatitis A. Kemudian, hepatitis B, C, D, dan E akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Apa sih hepatitis itu? Hepatitis itu adalah gangguan sistemik yang menyerang hati, di mana hampir semua kasus hepatitis akut disebabkan oleh 1 dari 5 virus. Yang pertama yaitu virus hepatitis A atau HAV, virus hepatitis B atau HBV, virus hepatitis C atau HCV, virus hepatitis D atau HDV, dan virus hepatitis E atau HEV, di mana prevalensi infeksi ditandai dengan tingkatan antibodi anti-HAV yang diketahui secara universal dan erat hubungannya dengan standar sanitasi atau kesehatan daerah yang bersangkutan. Virus hepatitis A merupakan partikel dengan ukuran diameter 27 nanometer. Virus ini berbentuk kubus simetrik. Virus ini juga tergolong dalam virus paling kecil. Virus ini juga tergolong dalam picornavirus. Ternyata hanya terdapat satu serotipe yang dapat menimbulkan hepatitis pada manusia. Dengan mikroskop elektron, terlihat virus tidak memiliki mantel, hanya memiliki suatu nukleokapsid, di mana ini merupakan ciri khas dari antigen virus hepatitis A. Adapun gejala hepatitis A, yaitu merasa letih, nyeri sendi dan otot, demam ringan biasanya tidak lebih dari 39 derajat Celcius, hilangnya nafsu makan, mual, merasa nyeri pada perut bagian kanan atas, sakit kepala, sakit tenggorokan dan batuk, juga sembelit atau malah mengalami diare. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Hepatitis B. Hepatitis B yaitu penyakit yang serius di seluruh dunia. Pembawa virus hepatitis B diperkirakan melebihi 200 juta atau sekitar 5% populasi dunia total. Pada iklim tropis, hepatitis B dapat timbul pada semua usia. Tetapi pada iklim subtropis, infeksi hepatitis B yang terjadi pada bayi dan anak normal atau biasanya terjadi pada dewasa muda. Gejala yang sering terjadi pada hepatitis B: yang pertama muntah darah, kedua koma, ketiga influenza, keempat demam ringan, 5 mual, 6 lemas, 7 hilang nafsu makan, 8 mata jadi kuning, 9 kencing berwarna gelap, 10 diare, dan 11 nyeri otot. Diagnosa hepatitis B ditegaskan dengan pemeriksaan biokimia dan serologik. Pada hepatitis B akut akan ditemukan peningkatan ALT yang lebih besar dibandingkan dengan peningkatan AST dengan kadar ALT-nya 20-50 kali normal. Ditemukan pula IgM anti-HBC di dalam darah selain HBsAg, HBeAg, dan HbF-DNA. Pada hepatitis kronik, peninggian ALT adalah sekitar 10-20 batas atas nilai normal dengan rata derasio sekitar 1 atau lebih. Di samping itu, IgM anti-HBC juga negatif. Ini saya akan melanjutkan materi dari teman kelompok saya, yaitu hepatitis D. Pasti di antara teman-teman semua ada yang bertanya apa sih itu yang dimaksud dengan hepatitis D. Hepatitis D itu merupakan
virus yang berukuran 35-37 nanometer dan dapat dijumpai dalam darah penderita hepatitis B. Untuk melangsungkan replikasi VHD memerlukan bantuan VHB sehingga infeksi dengan virus ini hanya terjadi bersama-sama dengan infeksi VHB. Infeksi HDV hanya terjadi pada individu dengan risiko infeksi HBV. Virus ini mirip dengan HBV, yaitu melalui darah, permukosal, perkutan, parenteral, seksual, dan perinatal, walaupun jarang. Pada saat terjadi superinfeksi, titel VHD serum akan mencapai puncak sekitar 2-5 minggu setelah inokulasi dan akan menurun setelah 1-2 minggu kemudian. Nah, adapun gejala hepatitis D itu yang pertama merasa lemah, yang kedua nafsu makan berkurang, dan yang ketiga mual, dan yang keempat flu, dan yang kelima feses pucat, dan yang keenam urin berwarna gelap, dan yang ketujuh serum meningkat. Adapun diagnosanya itu yang pertama infeksi melalui darah pasien HBsAg positif dengan anti-HDV dan atau anti-HDV RNA. Dan yang kedua itu koinfeksi HBV dan HDV. Dan yang ketiga itu superinfeksi, dan yang keempat itu titel anti-HDP akan menurun sampai tak terdeteksi dengan adanya perbaikan infeksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah dengan NIM D1B1 20233. Di sini saya akan menjelaskan bagian tentang hepatitis E. Hepatitis E merupakan virus RNA dengan diameter 27-34 nanometer. Pada manusia hanya terdiri atas satu serotype dengan 4-5 genotype utama. Genome RNA dengan 3 overlap ORF atau open reading frame mengkode protein struktural dan protein non-struktural yang terlibat pada replikasi hepatitis E. Gejala hepatitis E yang pertama, gejala awal cenderung muncul mendadak pada hepatitis A dan hepatitis E. Yang kedua, demam jarang ditemukan pada infeksi hepatitis A. Yang ketiga, gejala proktoral menghilang pada saat timbul kuning, tetapi gejala anoreksia, malaise, dan kelemahan dapat menetap. Yang keempat, pemeriksaan fisik menunjukkan pembesaran dan sedikit nyeri tekanan pada hati. Yang kelima, splenomegali dan limfadenopati pada hati 15% sampai 20% pasien. Kemudian yaitu diagnosa. Diagnosis hepatitis E pada pemeriksaan serologis dengan metode ELISA seperti antihepatitis E, IgG, dan IgM, anti-HIV, dan PCR serum dan kotoran untuk mendeteksi HIV atau ke-RNA serta ke-immunofluorescence terhadap antigen HIV di seluruh hukum dan hati. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari kelompok kami mulai dari hepatitis A sampai hepatitis E. Apabila ada salah kata di dalamnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan melanjutkan materi dari teman kelompok saya, yaitu hepatitis D. Pasti di antara teman-teman semua ada yang bertanya apa sih itu yang dimaksud dengan hepatitis D. Hepatitis D itu merupakan virus yang berukuran 35-37 nanometer dan dapat dijumpai dalam darah penderita hepatitis B. Untuk melangsungkan replikasi VHD memerlukan bantuan VHB sehingga infeksi dengan virus ini
hanya terjadi bersama-sama dengan infeksi VHB. Infeksi HDV hanya terjadi pada individu dengan risiko infeksi HBV. Virus ini mirip dengan HBV, yaitu melalui darah, permukosal, perkutan, parenteral, seksual, dan perinatal, walaupun jarang. Pada saat terjadi superinfeksi, titel VHD, serum akan mencapai puncak sekitar 2-5 minggu setelah inokulasi dan akan menurun setelah 1-2 minggu kemudian. Nah, adapun gejala hepatitis D itu yang pertama merasa lemah, yang kedua nafsu makan berkurang, dan yang ketiga mual, dan yang keempat flu, dan yang kelima feses pucat, dan yang keenam urin berwarna gelap, dan yang ketujuh serum meningkat. Adapun diagnosanya itu yang pertama infeksi melalui darah pasien HBsAg positif dengan anti-HDV dan atau anti-HDV RNA. Dan yang kedua itu koinfeksi HBV dan HDV. Dan yang ketiga itu superinfeksi, dan yang keempat itu titel anti-HDP akan menurun sampai tak terdeteksi dengan adanya perbaikan infeksi. Terima kasih.